Halo semuanya. Wah. Kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Mungkin vice versa atau kebolak-balik. Ini timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu. Oke. Baiklah, kali ini temanya berjudul yang akan datang kembali setelah sadar telah menyakitimu. Wah. Kita clarify ya. Siapa yang akan datang kembali setelah dia sadar udah menyakiti kamu? Oke. Kita mulai ya. Oke. Ini ada card teaching. Wah. Ada Virgo ya. Oh, Virgo, Taurus, Capricorn. Aries, Leo, Sagittarius. Yang strong Leo. Oke. Pisces, Cancer, Scorpio ya. Terus ada Libra, Gemini, Aquarius. Berarti banyak ya. Banyak nih. Aquarius, Pisces. Oke. Jadi ini aku lihat yang akan datang kembali setelah sadar telah menyakiti kamu. Dia tuh sebenarnya kayak mulai menyadari ya, apa sih yang harus dia perbaiki gitu. Dia kayak belajar dari kesalahannya. Jadi orang ini tuh udah tahu nih kesalahannya. Udah sadar nih dia nyakitin kamu. Terus dia mau belajar aja gimana caranya supaya memperbaiki semuanya. Tapi masih di tahap yang kayak ya mempelajari gitu. Aku belajar apa ya dari kesalahanku ini, soalnya aku nggak enak ke kamu gitu, aku nyakitin kamu. Terus ya kalau misalnya nih nggak komunikasi, nggak ketemu atau nggak bicara, dia kehilangan gitu. Dia kayak orang yang gelisah, cemas, ngerasa bersalah. Jadi ya kalau orang yang ngerasa bersalah itu kan nggak tenang hidupnya gitu. Jadi ya begitu sih orangnya. Dan aku rasa ini bisa aja lebih dari satu orang ya. Paling banyak sih 3. Paling banyak tuh. Paling banyak 3 orang. Jadi bisa ini ada hubungan yang gak jelas, ada yang relasi biasa, tapi ada juga yang mungkin pernah ada kayak semacam connection dengan kamu yang kuat banget, atau memang benar-benar nyata gitu ya. Tuh, sorry ya berisik. And then ini dia waktu itu ya, sebelum-sebelumnya mungkin dia nggak terlalu menghargai kamu, tapi sekarang dia tuh udah mulai menghargai kamu, udah mengerti kayak kamu tuh berharga, kamu tuh berarti buat dia. Apalagi kalau memang kamu udah nggak ada ya ngasih support, nggak ada komunikasi, nggak perhatian sama dia, ya dia merasa kehilangan kebahagiaannya kayak gitu. Jadi ini seperti ada sinkronisitas, kayak ada gabungan antara kejadian yang udah pernah terjadi, terus yang sekarang dan di masa depan. Mungkin aja ini entah ya kamu udah sadar juga dia twin flame-mu atau dia soulmate-mu. Beberapa nyadar ini karmic gitu ya, tapi kok dipelajarin lagi kayak twin flame gitu. Soalnya ada energi mirror di antara kalian berdua gitu. Jadi aku ngerasa
orang ini banyak merenung, dia banyak galau, banyak diam, banyak kayak susah tidur gitu. Terus dia kayak meratapi nasibnya tanpa kamu. Dia kayak meratapi dirinya sendiri. Beberapa dari mereka ada yang menyalahkan dirinya sendiri, tapi ada juga yang kayak, ya aku memang nyakitin kamu, tapi kan kamunya juga punya salah, kamunya juga begini begitu. Nah, dia kayak ya gitu, egonya gede. Jadi ada kalanya dia seperti ingat-ingat nih, waktu kita bicara, waktu kita chatting, kamu pernah ngomong gini gitu, ucapan atau tingkah laku kamu tuh ada yang begini begitu, atau aku lihat sosmedmu, aku lihat postingan kamu tuh ya gitu lah. Jadi dia ingat-ingat keburukan kamu atau sesuatu yang bikin dia tuh nggak suka gitu. Jadi dia merasa, ya aku udah nyakitin kamu, tapi ya kamu kan juga begini, kamu kan juga ya sama aja, ya gimana ya. Nah kayak gitu. Ini ribet banget nih orang. Tapi kalau mirror biasanya gitu kak, kadang kamu merasa yang terzolimi, tapi kadang dia yang merasa gitu. Jadi seseorang ini ya mungkin dia ada playing victimnya, ada mental victim. Jadi mental victim itu dia kayak susah banget introspeksi diri. Dia lebih suka ngorek-ngorek kesalahan kamu, meskipun hati nuraninya sadar dia udah nyakitin kamu. Nih lagi musim nih mental victim ya. Dan beberapa dari antara mereka, ini entah siapa ya, orangnya itu sebenarnya dia punya banyak beban pikiran ya, banyak sebenarnya yang dia pikirkan, gak hanya tentang kisah kalian, gak hanya tentang relasi, koneksi kalian. Dia juga mikirin, ya aku sebenarnya juga stres nih, mikirin keluargaku, mikirin kerjaan, keuangan aku. Nah dia kadang mikirnya gitu. Terus dia berpikir kayak, ya aku nyakitin kamu sih, cuma aku belum bisa lah ngelakuin apa-apa, kan pikiran aku juga banyak gitu, urusan aku gak hanya kamu. Dia ngerasa gitu. Ya lucu sih, cuma itu nggak selamanya ya, karena aku ngeliat orang ini akan mengerti bahwasannya dia perlu melakukan sesuatu kalau dia ingin adanya perubahan gitu. Dan aku ngeliat ini salah satu dari mereka ya, yang mungkin udah sadar nyakitin kamu. Mungkin dia akan buka pola pikirnya, dia akan ubah mindsetnya. Yang selama ini dia ngerasa ya kamu yang harus berkorban, kamu yang harus inisiatif duluan. Nah ini kalau dia udah sadar, dia akan tahu kalau pola pikirnya nggak boleh seegois itu. Ada yang nyes banget gitu hatinya, kayak orang yang, kok bisa ya waktu itu aku begini, kok bisa ya aku blok kamu, kok bisa aku ganti nomor gak bilang, ya kok bisa, ya susah lah gitu terhubung sama kamu, mulai duluan komunikasi lagi juga, ya aku juga nggak tahu, nggak ngerti. Dia rasa seperti itu ya. Kita lihat lagi kak. Yang datang kembali setelah sadar menyakitimu. Nah ini ada Nine of Wands, Sagittarius, Leo, Aries. Ada Cancer, ini strong ya, Cancer. Lalu ada Aquarius sama Scorpio. Libra, Gemini, Aquarius, Libra ya, Libra lagi. Why? Oke, Virgo, Taurus, Capricorn, ada Aquarius. Ini ada Pisces, Cancer, Scorpio. Baiklah. Jadi ini udah jelas sih orangnya, yang membatasi diri, menarik diri, menutup diri, membatasi komunikasi. Nah, itu orangnya. Sebenarnya dia ini rada-rada aneh sih kalau aku lihat. Sebelum-sebelumnya dia keras banget dengan pemikirannya. Dia merasa ya
sah-sah aja sih aku nyakitin kamu, atau kalaupun aku nyakitin kamu, ya ya udahlah, emang harus gimana gitu. Dia nanya lagi gitu ya. Atau ada yang ngerasa kayak ya santai aja lah, slow aja. Ya seharusnya kan kalau sebagai manusia yang pernah menyakiti itu kan harus minta maaf. Tapi dia di sini kayak pura-pura bodoh. Dia kayak pura-pura nggak tahu kesalahannya apa. Makanya dia kayak ngejalanin hidupnya ya santai lah gitu. Gak apa-apa lah tidak bicara, tidak komunikasi dengan kamu. Ya gitu. Tapi malah dia merasa ya emang gue kayaknya bego banget ya, kayaknya gue bodoh banget ya gitu, atau gue naif lah gitu, kok kok gue ceroboh banget gitu. Dia kadang merasa seperti itu. Sebenarnya kamu kan nggak perlu ya melakukan apa-apa, bahkan kamu juga kan nggak mengusik hidupnya lagi, tapi dia ngerasa aja kayak eh kok aku terlihat naif gitu, terlihat bodoh kayak orang yang tidak bertanggung jawab. Dia kayak merasa sebagai seseorang yang ya harusnya aku bertindak gitu, harusnya aku menebus kesalahan sama kamu. Ini ada orang yang dia lost gitu aja ya, tidak mau bicara kah, atau dia pergi, atau ya dia nggak mau kejar kamu gitu. Lumayan kejam orangnya, atau memang kejam banget ya secara ucapan, kata-kata, atau tingkah lakunya itu loh, kelakuannya itu nggak dewasa gitu. Mungkin ini ciri-ciri orang yang ya kalaupun kamu baik, dia merasa B aja, biasa aja. Jadi dia cuek, malah dia bertanya-tanya, ya kan kamu yang mau baik sama aku gitu. Kan aku nggak nyuruh kamu berbuat baik ke aku. Kan emang kamu yang bucin ke aku. Nah dia dalam hatinya gitu. Ya itulah. Jadi ini kayak kesannya entah kamu atau vice versa, entah siapa ya, ada yang ngerasa ini seperti permainan, seperti kayak kok aku dimanfaatin gitu, kok niat aku kan mencintainya tulus, tapi kok aku malah jadi dimanfaatkan, dibodoh-bodohi gitu. Beberapa kali yang ngerasa gitu, atau vice versa. Jadi di sini ya semesta bekerjalah menyeimbangkan semuanya. Tuhan itu kasihan sama kamu. Kamu udah terlalu banyak berkorban, jadi kalian stop gitu. Kayak ya udah, ada situasi yang memang saatnya berpisah gitu, teletabis ya. Saatnya tabi berpisah gitu ya. Jadi jangan heran kenapa ya, perasaan gue udah ngelakuin yang terbaik, gue udah sabar, kurangnya gue apa gitu ya. Mungkin kamu rasa seperti itu, tapi kan kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin tapi yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, itu tandanya memang udah jalan dari yang di atas, udah memang beginilah jalan dari yang maha kuasa kayak gitu, supaya semua seimbang, supaya dia itu di sana introspeksi diri, biar dia itu tahu betapa berharganya kamu. Kalau dia mau ke kamu kan dia harus berjuang. Nah, dia harus belajar berjuang. Sedangkan kamu harus belajar mencintai diri kamu. Gitu. Mungkin yang belum kamu lakukan selama ini ya mencintai diri sendiri. Terus ya, mungkin kamu hanya mengandalkan diri kamu aja. Kamu kurang mengandalkan yang di atas, atau kamu kurang care dengan orang-orang sekitar kamu. Kamu hanya fokus ke dia aja. Nah, itu kan gak seimbang. Jadi semesta menyeimbangkan semuanya. Gitu. Jadi sakit sih dianya, sakit hati, ngerasa kayak oh ternyata gini ya broken heart, ternyata gini ya sedihnya tanpa kamu, ternyata begini ya sedihnya ya tidak bersama kamu gitu. Maulah ada rasa-rasanya segitu. Apa yang pernah kamu alami dia alami kok. Kamu mungkin pernah sedih, pernah nangis, pernah susah tidur ya, pernah sakit ya, itu dia rasakan sebenarnya. Bahkan ya mungkin lebih parah ya dari itu, karena ini ada siklus karma yang double gitu datang ke dia. Entah ini memang karma dia sendiri, atau ya dia memikul karma orang tuanya atau keluarganya atau leluhurnya ya, seperti itu. Jadi ya lumayan sih kondisinya itu kayak sedih lah.
ya sakit sih dianya ini, kayaknya udah pernah sakit atau sedang sakit itu. Kita lihat lagi ya, say. Oke. Yang akan datang kembali setelah sadar telah menyakitimu. Nah, to be fair, aku ngerasa ya, ini tuh ada fire, Leo, Sagittarius, Aries, terus ada Libra, Cancer, Pisces, Scorpio, Cancer, Virgo. Aquarius, Gemini ya. To the sea, time for a nap. Ini kuat banget energi seseorang yang lagi down. Dia lagi down. Lagi menurun kesehatannya, menurunkah mentalnya, atau ya menurun kantongnya. Gitu. Berapa mereka memang lagi sulit gitu, Kak, ya. Sulit keuangan lah, atau ya kayak orang yang kurang energi positif, karena kan dia tidak terhubung lagi dengan kamu di media sosial atau di komunikasi. Banyak ini karma yang dia terima ya, banyak banget sebenarnya. Aku rasa dari tadi karma yang double gitu. Setelah karma satu datang lagi karma kedua. Setelah karma kedua datang, karma ketiga lagi yang datang, kayak gitu-gitu. Ini mungkin pertama yang dia rasakan ya, kayak dia tahu sakitnya banget, sakit gitu, tidak bicara dengan kamu. Apalagi kalau kamu memang udah ikhlasin dia, udah biarkan dia gitu ya. Sedih sih sebenarnya, dia kayak orang yang ya kok bisa aja gitu kita jadi kayak gini, jadi kayak orang yang gak kenal. Padahal dulu kita pernah sedekat itu, kita pernah sehangat waktu itu. Ya dia ngerenungin itu, Kak, dan ya dia bisa down gitu ya, jadi kayak tiba-tiba gak enak badan, sakit lah atau apa. Terus dia bayangin kamu lah, dia bayangin kamu kan orang baik, kamu biasanya nih jam segini, hari kayak gini, kamu kirim pesan sama aku, biasanya kamu tuh chat aku, tapi ini udah gak ada lagi gitu. Ya gimana ya. Ya aku sendiri yang bikin kayak gini, dia ngerasa gitulah. Jadi dia mau ngebayangin kayak, ya andai aja kamu tuh ada gitu, andai aja nih HP ku ada chat dari kamu, andai aja kamu cari aku atau apa. Dan kadang dia merenung, ya memang kamu tuh tempat ternyaman. Ini ada no place like home, kamu kayak rumah buat dia. Istilahnya ya, sama siapapun dia, atau ada pun orang-orang di sekitarnya, dia merasa ya kayaknya paling nyaman tuh sama kamu. Makanya kalau dia sakit nih, atau gak enak badan, atau kayak gimana, kan dia jadi males makan, males ngapa-ngapain atau gimana. Ya mungkin mesti ada kamu dulu lah, baru dia selera makan. Iya, ada beberapa gitu. Ya terlepas dari dia orang yang suka makan atau enggak, ya pada intinya gitu sebenarnya. Nggak tahu, jadi kayak menurun aja selera makan. Makanya dia kayak orang yang ya pengennya kamu ada lah di sini biar aku selera makan, kayak gitu. Biar aku semangat kerja, biar aku semangat ngelakuin kegiatanku, ya aku pengennya ada kamu gitu. Bahkan beberapa dari mereka ada yang kayak, ya sebelum aku beraktivitas aku bayangin wajah kamu biar semangat, atau sebelum aku beraktivitas aku lihat fotomu, ya mungkin dia ada simpen fotomu ya, entah ya foto yang lama atau apa. Ya dia kayak gitu, lihat fotomu dulu lah sebelum aku beraktivitas, atau stalking kamu dulu lah, lihat sosmedmu dulu sebelum aku beraktivitas. Ini bucin banget dia sekarang sama kamu.
Itu lanjut ya, yang mau minum dulu sana. Oke. Aku shuffle kartunya. Yang akan datang kembali. Iya. Oke, Ten of Wands. Ada lagi Sagittarius, Leo, Aries, ada Leo lagi. Cancer, fire sign ya. Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius. Ini apa ya? Kita lihat yang strong ada Taurus, Pisces, Libra lagi, Aries, Aquarius, Scorpio, Sagittarius itu strong, Virgo, Capricorn, Aries, Taurus ya itu bisa energi aja ya, say. Jadi nggak usah patokan zodiak. Nah, ini orang sedih loh sebenarnya. Dia suka bermuram durja, suka cemberut dia ngejalanin hidup. Setelah dia sadar, dia udah menyakiti kamu. Ya bayangin aja, kan nggak semangat sebenarnya ngejalanin hari-hari tanpa kamu, tanpa bicara sama kamu, atau ya kita udah nggak dekat gitu, kita udah nggak bersama. Jadi banyak-banyak ini dianya cemberut gitu. Mungkin kamu cek-cek aja dia kayak gimana wajahnya sekarang, fotonya adakah, coba kamu cari. Ya wajahnya itu nggak fresh lagi, malah wajahnya kayak kelihatan kayak orang stres sebenarnya. Kayak ya wajahnya itu wajah-wajah lagi menderita, lagi banyak penderitaan, lagi nggak bahagia gitu. Jadi ya kasihan sih, kayak tidak terurus mungkin. Dia kayak orang yang tidak makmur atau ya tidak bahagia lah pada intinya. Tapi ada di sini seseorang yang dia berusaha kok baik-baik aja. Dia mau kamu tuh melihat dia fine-fine aja. Dia mau kamu tuh melihat dia tuh hebat, dia tidak kenapa-napa gitu. Tapi kalau orang yang benar-benar ini bisa bersatu sama kamu ya, atau yang suatu saat memang bersama kamu lagi, yang niat banget kembali ke kamu, itu adalah orang yang benar-benar dia jaga hatinya buat kamu. Contoh, meskipun ya ada sesuatu hal atau beberapa hal yang membuat kalian berkonflik atau nggak bisa bersama. Nah, meskipun kayak gitu, kalian jalani hidup masing-masing, tapi hatinya masih ke kamu aja. Nah, itu yang akan bergerak ke kamu sebenarnya. Gitu. Apalagi kalau dia lihat kamu tuh sekarang kayak benar-benar berbeda. Mungkin dia lihat kamu tuh sekarang kayak sosok yang mahal, sosok yang lebih baik gitu. Atau nanti ke depannya dia sadar gitu. Dia udah menyakiti orang yang berharga seperti kamu gitu. Dan ini ya mungkin kamu punya karma baik. Jadi kalau karma baik itu ya pernah nanam yang baik, kamu dapatlah hal-hal baik. Entah karirmu nanti ya, kerjaan kamu, usaha kamu atau keuangan itu akan membaik nantinya. Kayak nanti kamu dapat rezeki yang mungkin kamu nggak duga-duga. Dan ini rezeki bisa juga kayak memang itulah karma baik karena kamu selama ini udah ngelakuin yang baik. Jadi kita mendapatkan karma baik itu kan nggak hanya tentang orang baik yang akan datang, tapi kan juga rezeki gitu. Karena kamu udah sabar, udah benar-benar tulus sama dia, ya Tuhan ngasih gift gitu ke kamu yang di atas.
kayak ngasih anugerah, berkah, ya ini loh buah kesabaran kamu. Kamu udah mau tersakiti oleh dia, jadi ya kalaupun dia nggak membalas kebaikan kamu, tapi kan Tuhan ngasih balasan itu melalui rezeki, karir, atau kerjaan, atau apapun yang kamu usahakan itu berhasil. Nah, saat itu kebukalah mata hatinya kalau ya dia menyakiti orang yang benar-benar nggak pantas lah disakiti. Seperti itu. Jadi dia kayak galau. Seperti kayak orang yang bisa sampai stres gitu, sampai depresi, frustasi. Terus ya sambil dia meratapi rasa bersalahnya itu, ya sambil dia memperhatikan kamu, sambil stalking, sambil lihat-lihat kontak kamu kayak gitu. Ya sedih lah sebenarnya. Dan ini bisa aja orang yang dia ada dalam kendali yang lain, ada dalam pengaruh yang lain, tapi alam bawah sadarnya itu tahu, ya aku kayaknya harus minta maaf gitu, apalagi aku kangen banget sama kamu. Kangen diperhatiin, kangen disupport sama kamu, kangen dibantu sama kamu, ya itu biasanya udah gak tahan mau kembali gitu. Tapi ya kalaupun kembali, kamu kan harus perhatikan orang ini layak atau enggak buat kamu lagi. Kita lihat lagi ya. Nah, ini yang mungkin pengen dia bilang ya ke kamu. Dia kayak pengen banget bilang, aku diam-diam memperhatikan kamu, ya. Meskipun aku tahu nih, aku kejam, aku tega, tapi ya sekarang aku ngerasa kamu yang benar-benar bikin aku baper. Dia ngerasa gitu, ngerti nggak? Kan orang yang pernah kejam ini ya, pernah tega sama kamu, dia kan pernah gitu ngelakuin hal yang sepantasnya nggak dia lakukan, tapi sekarang malah dia merasa kok aku baper banget gitu, kok sayang banget ya sama kamu sekarang gitu. Kayak ya karena udah nyakitin gitu ya, jadi rasa bersalah itu bisa meningkatkan cintanya ke kamu, jadi kayak makin cinta gitu. Terus dia pengen bertanya-tanya, kamu udah lupain aku nggak? Gitu. Dia kadang bertanya-tanya, kamu kayaknya udah lupakan aku nggak? Udah move on nggak sih kamu? Atau kadang dia bertanya-tanya dalam hatinya, apa kamu kayaknya nggak bisa lagi ya bersama aku? Kalau misalnya aku mendekati kamu, kayaknya kamu akan menjauh, karena kan aku pernah nyakitin kamu, gitu. Ada perasaannya gitu ya. Ada juga nih beberapa dari mereka, ya mungkin kamu merasa aku nih pergi gitu, aku lost contact gitu aja, tapi ya bukan berarti aku pergi selamanya. Gitu. Ini ada juga yang dia pengen bilang ke kamu ya, rasa maaf sebesar-besarnya. Kalau aku bisa melakukan sesuatu, kira-kira apa sih yang bisa aku lakukan supaya menebus kesalahanku. Sebenarnya dia pengen banget bilang gitu. Atau kamu pengen apa untuk menebus rasa bersalahku. Ya udah kamu jawab aja, kamu pengen apa. Nanti kalau dia tanya, kamu mau rumah, mau mobil. Ya beberapa ya contohnya gitu. Dan ya ada yang merasa ya pengen lah sebenarnya cerita, aku sebenarnya masih punya hati nurani gitu, aku sebenarnya ada kok perasaan aku sama kamu gitu, tapi ini memang ada masalah dalam diriku sendiri. Aku tuh begini bisa menyakiti kamu ya,
Ini karena masa laluku, orang tuaku, terus ya lingkunganku di masa lalu kayak gitu. Ya dia pengen cerita lah. Kenapa dia bisa punya karakter yang membuat dia tuh jadi nyakitin kamu. Ya pengen ngomong, aku tuh inilah diriku dan segala masalah yang pernah terjadi di hidup aku. Nah, and then dia pengen bilang, ya makasih banget sih karena udah pernah punya relasi, punya koneksi dengan kamu. Aku jadi tahu kalau aku ternyata masih banyak keburukan, masih banyak kesalahan. Dia kayak orang yang ke-trigger ya, kayak terpacu aja dengan konflik kalian atau konflik batin satu sama lain. Itu ternyata menyadarkan dia, ya ternyata aku harus lihat lah, banyak banget yang perlu aku koreksi di dalam diriku gitu. Terutama kalian yang dealing sama orang angkuh ya, arogan, egois. Ya ujung-ujungnya dia tahu kok kalau semua masalah ini kan dia yang cari gara-gara gitu. Ada yang ngerasa gitu. Ya itulah. Jadi ya dia kadang nggak nyangka. Dia nggak nyangka kok bisa ya. Misal nih kita diam-diaman. Misal aku nggak bicara sama kamu. Tapi kok aku kehilangan kamu ya. Terus kok bisa ya kalau misalnya nggak bersama kamu tuh aku ngerasain yang sakit banget, ngerasain keadaan yang perih banget kalau nggak bicara sama kamu. Dan kok bisa juga kamu nggak ada mengusik aku, kamu nggak ganggu aku juga, kamu nggak ganggu aku lagi, tapi kok kayak aku ngerasa bersalah aja gitu. Kok aku jadi kayak pengen berubah ya, menjadi lebih baik. Terus aku kok merasa sedih banget gitu karena aku udah menyakiti kamu. Jadi kayak ya bertanya gitu, kenapa aku sayang banget sama kamu sekarang gitu. Dan ini sampai ke bawah mimpi ya, terutama bagi mereka atau dia yang merasa ya aku juga nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Mungkin sekarang situasinya sudah berbeda, atau ya aku tuh orangnya nggak pemberani, aku tuh orangnya tidak punya keberanian, atau ya udah sulit lah. Nah ujung-ujungnya dia memendam lah hasratnya itu ke kamu, padahal dia punya keinginan yang kuat untuk bisa mendekat ke kamu. Tapi kan ya kayak aku bilang, ini banyak banget isu, banyak masalah, banyak problem dalam hidupnya yang mungkin gak semua kamu ketahui. Jadi ya masih begitulah dianya memendam hasratnya ke kamu, memendam keinginannya bersama kamu. Dan itu kan kalau dipendam lama-lama kebawa mimpi, jadi dia sering lah bermimpi tentang kamu. Atau ini bisa vice versa, bisa kamu yang jadi kayak bermimpi tentang dia, karena dia di sana tuh sedih banget, kayak orang yang ya andaikan aja kamu ada gitu ya, pengen minta maaf, atau bahkan pengen dia kayak peluk kamu, dan ya sesedih-sedihnya mungkin bilang kayak dia pengen banget menebus kesalahannya. Tapi kan kalau dipikir-pikir itu sulit lah dia lakukan. Ini kan cerita kalian beda-beda. Kalau kalian dealing sama orang yang egonya tinggi, ya untuk melakukan hal itu mikir-mikir dulu lah dianya. Gitu. Terus kalau kamu dealing dengan cinta bersegi-segi, ya mungkin butuh waktu lah untuk bisa seperti itu. Oke? Aku kasih huruf ya. Huruf di nama dia atau kamu. Nanti ada wilayahnya. Q, B, X, S, M, E, W, G, H, Z, D, K.
N, Y, O, F, R, once again. Oke. Ada U. Oke. Ini tadi O, F, R, U. Sekarang wilayah. Mungkin berkaitan dia, kamu, kalian beberapa. Kendari, ada Italia, Tegal, Lamongan, Jogja, Banyumas, ada Kediri, ada Prancis, wah, Malaysia, Papua, Singapura, London, ada Wonosobo, oke, Thailand, China, Bali, Kanada, Kamboja, Jambi, ini ada Korea, mungkin ada yang suka, ada Bekasi, wah, Kerawang, Ambon, Manado, Bandung, bottom of the deck, Ternate, oke, Ternate. Mungkin beberapa aja yang cocok atau vice versa. Ya, sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.